Pernyataan ini dikeluarkan usai tim independen membuka hasil investigasinya pada Daihatsu yang pada April lalu mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan. Polemik skandal uji keselamatan kendaraan yang melibatkan Daihatsu masih terus bergulir. Dari situ sejumlah pihak telah menyerukan agar Daihatsu lebih memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologinya? Simak ulasan lengkapnya dari kami. Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Prahara yang menimpa Daihatsu bermula dari temuan tim independen bahwa terdapat 64 model produksi Daihatsu, termasuk model yang bermerek Toyota yang bermasalah dari sisi keselamatan. Daihatsu telah menghentikan seluruh produksi mobilnya di Jepang tanpa batas waktu yang ditetapkan. Kendati sebagian besar pengiriman mobil di Indonesia dan Malaysia telah dilanjutkan. Kronologi skandal Daihatsu terendus sejak April 2023, yakni ketika Daihatsu mengumumkan melakukan kecurangan prosedur sertifikasi uji tabrak di Jepang. Namun nyatanya terungkap oleh tim investigasi independen ditemukan anomali uji keselamatan yang dilakukan Daihatsu sudah terjadi sejak tahun 1989. Bahkan temuan-temuan kecurangan baru kembali ditemukan, setidaknya ada 3 kasus baru terungkap oleh tim penulis investigasi independen. Tim investigasi tersebut merupakan pihak ketiga, yakni dibentuk oleh panelis independen yang berisikan individu-individu yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Lanjut kronologi, panel independen tersebut dibentuk Daihatsu pada 15 Mei 2023. Diharapkan mampu menginvestigasi skandal ini secara objektif dan transparan. Akhirnya pada 28 April 2023, Daihatsu mengakui telah melakukan kecurangan pada uji tabrak samping atau side collision test. Terutama pada mobil-mobil produksinya yang dikapalkan untuk pasar mancanegara. Hasil investigasi panel independen terkuak karyawan Daihatsu bertanggung jawab memanipulasi pengetesan. Lantaran khawatir adanya masalah dari proses pengembangan model anyar jika hasil pengetesan dinyatakan gagal, sehingga berpotensi melesetnya jadwal produksi massal. Alhasil kecurangan pun dilakukan dengan memodifikasi manual unit prototipe yang diuji justru berbeda dari spesifikasi mobil yang diproduksi massal. Agar bisa lulus tes, salah satu modifikasinya adalah memotong bagian belakang plastik door trim depan. Dengan begitu dianggap mampu mencegah munculnya sudut tajam ketika terjadi benturan dalam pengetesan. Drama pun belum usai. Pada 19 Mei 2023, Daihatsu kembali menemukan dan mengumumkan kecurangan pada proses sertifikasi uji tabrak samping. Namun kali ini menggunakan parameter tiang atau pole side collision test, yakni pada Daihatsu Rocky HEV dan Toyota Raize HEV. Berdasarkan temuan tim panel independen, seharusnya pengujian dilakukan pada sisi kanan dan kiri mobil.
Tetapi pada saat pengujian yang dihelat pada Juli 2021, pengetesan hanya dilakukan pada sisi kiri. Sedangkan sisi kanan pengemudi tidak dilakukan pengetesan. Ketika itu pekerja Daihatsu berkelit tak ada waktu lagi untuk melakukan pengujian. Akhirnya dibuatkan data pengujian sisi kiri yang dimasukkan seolah-olah sama persis di bagian sisi kanan. Tentu saja, hal ini membuat model yang diuji lolos uji tabrak samping. Penyidikan masih terus berlangsung. Kasus skandal manipulasi tersebut, Daihatsu turut menyeret Toyota yang produk-produknya banyak dirakit oleh Daihatsu. Di sisi lain, anggota pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, menilai, semestinya ADM bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atas klaim terjaminnya keamanan produk-produk mereka. Misalnya dengan membeberkan data riwayat kerusakan atau kecelakaan yang melibatkan mobil merek Daihatsu di Indonesia secara transparan kepada publik. YLKI menyebut tidak jarang konsumen produk otomotif mengalami kesulitan memperoleh bukti konkret bahwa merek-merek mobil yang diproduksi di Indonesia terjamin kualitasnya dari aspek keselamatan dan keamanan. Para konsumen lebih sering mendapat informasi tersebut dari klaim secara sepihak oleh pihak produsen atau distributor mobil yang bersangkutan. Meski mengklaim produknya tidak terdampak oleh skandal yang terjadi di Jepang, ADM bersama pemangku kepentingan terkait tetap perlu melakukan investigasi terhadap produk mobil Daihatsu yang diproduksi di Indonesia. Jika terbukti terdapat masalah terkait keselamatan, mestinya Daihatsu melakukan recall produk ataupun membuka layanan perbaikan kendaraan secara gratis. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari skandal uji tabrak Daihatsu yang ternyata sudah terjadi sejak lebih dari 30 tahun yang lalu ini? Apakah ada dari penonton setia kami yang memakai produk Daihatsu? Dan apa harapan Anda? Mohon sampaikan di kolom komentar.